Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Aku ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Hai teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kami akan menjelaskan secara singkat sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia dan dunia. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita memahami dan mengerti pengertian bimbingan dan konseling menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Rohman Natawijaja, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, dia dapat mengecap kebahagiaan hidupnya serta dapat memberikan sumbangan yang berarti. Yang kedua, menurut Bimo Waigito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan yang ketiga, menurut Prawitno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarahnya nih. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia mengalami perubahan di beberapa dekade. Berikut perkembangan bimbingan dan konseling di tiap dekadenya. A. Perkembangan bimbingan dan konseling sebelum kemerdekaan. Masa ini merupakan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Para siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Dalam situasi seperti ini, upaya bimbingan dikerahkan. Bangsa Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Salah satunya adalah Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Haji Dewantara yang menanamkan nasionalisme di kalangan para siswanya. Dari sudut pandang bimbingan, hal tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi pelaksanaan bimbingan. Berikut perkembangan bimbingan dan konseling di tiap dekadenya. Pertama, dekade 40-an. Dalam bidang pendidikan, pada dekade 40-an lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Yang kedua, dekade 50-an. Bidang pendidikan menghadapi tantangan yang amat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Kegiatan bimbingan pada masa dekade ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan benar-benar menghadapi tantangan dalam membantu siswa di sekolah agar dapat berprestasi. Yang ketiga, dekade 60-an. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia pada dekade ini diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling atau dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Yang keempat, dekade 70-an. Dalam dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas, sistem dan pelaksanaannya. Yang kelima, dekade 80-an. Pada dekade ini, bimbingan ini diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Yang keenam, dekade 90-an. Sampai tahun 1993, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan atau lebih sekarang yang dikenal adalah bimbingan dan konseling sudah mulai ada di sekolah-sekolah di Indonesia. B. Menyongsong era lepas landas. Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi.
Ciri kehidupan lepas landas ditandai dengan keberadaan dan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka ciri manusia lepas landas adalah manusia yang mandiri secara utuh dengan 3 kata kunci: mental, disiplin, dan integrasi nasional, yang diharapkan terwujud dalam kemampuannya menghadapi tekanan-tekanan zaman baru yang berdasarkan peradaban komunikasi. Dan C. Bimbingan berdasarkan Pancasila. Bimbingan mempunyai peran yang amat penting dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia Pancasila dengan ciri-ciri sebagaimana yang terjabar dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebanyak 36 butir bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, dan ideologi nasional. Sebagai bangsa, Pancasila menuntut bangsa Indonesia mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadiannya di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Bimbingan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan mempunyai tanggung jawab yang amat besar guna mewujudkan manusia Pancasila. Karena itu, seluruh kegiatan bimbingan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Dan yang terakhir, sejarah bimbingan dan konseling di dunia. Bimbingan dan konseling ini lahir pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Parsons. Frank Parsons dikenal juga sebagai Father of the Guidance Movement in American Education. Frank menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain untuk lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sehingga dapat digunakan untuk proses pengembangan diri lebih baik dan menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan, banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja, salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua.